Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keterkaitan antara humas dengan pemasaran dan periklanan. Baiklah, di sini saya Aziz Wahyu, NPM D0G01916 beserta kedua teman saya Nabila Dwi Pramana, NPM D0G01917 dan Putri Wulandari, NPM D0G01914. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh Nabila Dwi Pramana. Kepada Nabila Dwi Pramana, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Aziz Wahyu. Di sini saya akan langsung menjelaskan di slide pertama tentang bauran promosi. Bauran promosi ini ada 3 tingkatan, yaitu periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat atau humas. Dan periklanan merupakan adalah salah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang bertujuan untuk membujuk, mengiring, atau mempersuasi para pendengar, pemeriksa, dan pembaca yang disampaikan melalui sebuah media dituju kepada sebagian atau seluruh masyarakat tentang sebuah produk atau jasa. Kemudian promosi penjualan. Promosi penjualan merupakan terdiri dari berbagai kegiatan promosi, antara lain merupakan peragaan penjualan, kontes, pemberian sampel, display titik, pembelian dan pemberian insentif dan kupon terhadap produk yang akan diiklankan itu. Dan yang ketiga atau di tingkatan yang paling akhir merupakan hubungan masyarakat atau humas. Humas usaha atau membangun dan mempertahankan reputasi, citra komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat itu sendiri. Kemudian di slide kedua ini merupakan tentang pengertian periklanan. Mungkin sudah saya jelaskan di bauran promosi tadi. Periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang bertujuan untuk membujuk, mengiring, atau mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca yang disampaikan melalui sebuah media yang ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat tentang sebuah produk atau jasa yang akan diiklankan tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan periklanan. Tujuan periklanan dibagi 3, yaitu periklanan informatif. Adalah jenis iklan yang di dalamnya memuat penjelasan mengenai produk yang disajikan. Contohnya iklan minuman Sprite. Yang kedua yaitu periklanan persuasif, adalah jenis iklan yang dapat menarik minat berdasarkan kebutuhan mendesak. Contohnya iklan minum Yakult. Dan yang ketiga, iklan pengingat, adalah iklan yang menguatkan, mengendahkan pembeli, contohnya teh botol dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan menetapkan anggaran. Penetapan anggaran periklanan melibatkan keputusan manajemen atau didasarkan pada pengalaman di masa yang akan datang berkaitan dengan strategi orientasi. Secara umum, Menurut Darmadi Duryanto, terdapat 5 faktor yang perlu dipertimbangkan pada penetapan periklanan, yaitu 1. Tahap dalam siklus hidup produk, 2. Kemungkinan substitusi produk, 3. Pasar dan bisnis komputer, 4. Persaingan dan gangguan, 5. Frekuensi periklanan. Promosi penjualan adalah suatu bentuk komunikasi yang ditunjukkan untuk mengajorkan yang melihat, membaca, atau mendengarkan untuk melakukan sesuatu. Promosi biasanya mencakup nama produk atau layanan dan bagaimana produk dan layanan itu bisa bermanfaat bagi pembeli, untuk mengajak calon pembeli potensial untuk membeli atau mengonsumsi produk tertentu. Di sini terdapat 3 alat promosi penjualan. Yang pertama yaitu promosi konsumen, promosi perdagangan, dan promosi bisnis dan warga niaga. Contohnya yaitu brosur, baliho, spanduk, backdrop, dan lain-lain. Terima kasih. Itulah yang dapat saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Putri Wulandari. Tujuan promosi penjualan terdiri dari 3. Yang pertama terhadap konsumen, yang kedua terhadap pengecer, dan terhadap wiraniaga. Selanjutnya hubungan masyarakat atau humas. Membangun hubungan yang baik dengan berbagai publik perusahaan
Hal ini dicapai dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra koperasi dan menangani atau mengatasi rumor, citra dan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan. Fungsi humas dalam komunikasi pemasaran terdapat 6, yaitu yang pertama membentuk merek, yang kedua memilih media komunikasi yang tepat, yang ketiga sebagai alat penyambung perusahaan dan konsumen, yang keempat meyakinkan konsumen, yang kelima mengelola pemasaran dengan baik, dan yang keenam merancang serta menentukan target. Selanjutnya, perbedaan humas dengan pemasaran. Pemasaran merupakan suatu proses manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Oleh karena itu, pemasaran memusatkan seluruh aktivitas perusahaan harus dicurahkan pada usaha mencari dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan layanan dan berusaha kebutuhan tersebut yang sekaligus dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Adapun perbedaan humas dengan periklanan. Humas bukanlah periklanan, keduanya memiliki sasaran dan persoalan yang berbeda. Kampanye iklan selalu ditunjukkan pada suatu kelompok pembeli potensial. Periklanan biasanya berhubungan dengan masalah penjualan, distributor, dan konsumen. Sedangkan humas berhubungan dengan berbagai pihak yang mempengaruhi hidupnya atau berhubungan dengan perusahaan tempat ia bekerja. Humas dan periklanan sama-sama menggunakan media massa, tetapi humas tidak selalu begitu. Biro iklan masih banyak yang hidup dalam bisnis komisi. Di sisi lain, dunia konsultasi humas bukanlah suatu bisnis komisi. Mereka menjual keahlian. Dengan demikian, maka tentu saja pembebanan biayanya pun berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.